Tes, oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi di sini. Ini masuk ya? Oke, semoga aja masuk. Oke, jadi di sini kita bakalan coba nyelesain soal data mining. Di sini ada soal data mining sederhana ya. Kebanyakan di sini hanya definisi. Eh, ini bagi kalian yang pengen pas jelas gitu tentang apa sih itu data mining. Gitu. Oke, kita coba aja masuk contoh soal yang pertama. Jadi kita bakalan coba di sini eh, buat acuan dan patokannya. Ini berarti menghapus. Oke, terus sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Oke, langsung aja berarti gini. Di sini ada Anda ingin menganalisis distribusi umur penduduk di sebuah kota tertentu untuk memahami sebaran usia warga kota tersebut. Maka grafik yang paling tepat adalah, nah di sini kita memilih grafik yang histogram. Kenapa yang histogram? Ini grafik ini tuh adalah grafik yang menyebarkan apa ya? Itu sederhananya gini, dia membuat beberapa kelompok gitu ya, beberapa kelompok untuk menghitung nilai numeriknya di setiap kelompoknya. Nah, kan di sini untuk tertentu untuk memahami sebaran usia anggota warga kota ini, sebaran usia warga kota. Jadi untuk data yang tersebar itu tersebut, kita kan pasti usia itu numerik ya. Nah, ini cocok banget untuk yang program karena dengan begitu kita bisa menganalisis di sini nanti nilai yang di sini berapa, nilai di sini berapa, nilai di sini berapa. Kita bisa analisis nanti grafiknya bisa kelihatan. Kita nanti bisa buat grafik dari data nilai yang kita analisis tersebut. Jadi untuk soal yang pertama itu jawabannya adalah histogram. Ini histogram saya coba di mark dulu. Ini histogram. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, Anda mencatat hasil penjualan handphone selama sebulan sebagai berikut. Ada 500, seterusnya setelah menghitung kuartil 1, kuartil 3, dan IKPR-nya, diperoleh nilai batas atas adalah 725 dan batas bawahnya 125. Dengan aturan box plot, apakah terdapat outlier pada data tersebut. Jadi kalau misalnya box plot tuh, dia tuh kayak gini. Jadi ada data nih, misalnya ada data. Contoh di sini kita punya data, ini green kali ya, dapat nggak kelihatan. Nah, ini kayak gini, misalnya dalam kotak, dalam kotak. Oke, ini yang intinya istilahnya kotaknya misalnya garis-garis gitu ya. Gitu banget, gitu banget. Oke, begini, oke, ini bergaris-garis gitu kan. Ini nah, pokoknya ini yang di sini itu batas atas, ini yang di sini itu batas bawah, ke bawah dulu batas bawah, ini yang ke sini itu batas atas. Artinya yang di luar range ini itu outlier atau yang di luar dari boxnya. Nah, di sini udah diketahui nih ada Q1, Q3 sama IKPR-nya udah. Kan Q1 kita tahu kan, Q1 itu rumusnya 1/4, 1/4 dikalikan dengan contoh nilainya ya, nilainya itu contoh dari range-nya jumlahnya misalnya 20, maka 1/4 dari 20. Ya kan? Tapi untuk nyari nilai tengahnya 20 plus 1 gitu. Contoh kayak gitu ini CPR kalau yang 1/3. Untuk yang C3-nya berarti C3 itu atas 3/4 ya misalnya. Jadi 3/4 sama dikalikan dengan 20 plus 1 gitu dan seterusnya. Kalau yang tengah itu 1/2 atau yang C3 itu 1/3 yang bisa. Kayak gitu ya rumusnya.
Nah, tapi kita menggunakan range yang ada, IKPR. Kalau IKPR itu batas dari Q1, IKPR itu Q1 dikurang, Q3 kurang Q1. Q3 berarti. Q3 kurang Q1. Q1. Nah, itu adalah IKPR. Nah, untuk nyari batas atasnya, itu batas atas itu kalau nggak salah Q3, Q3 dikali dengan 0,5 atau berapa gitu ya. 0,5, lupa juga berapa, tapi intinya ada kalian variabel tetap ini dikali dengan ICPR gitu. Entah ini plus atau apa. Pokoknya ya gitu lah ya. Intinya itu tuh ada rumusnya. Itu tuh ada rumusnya. Tapi di sini karena datanya udah diketahui, batas-batas dan batas yang udah diketahui. Jadi kita tinggal hitung aja. Kita tinggal lihat aja maksudnya selain. Jadi udah enak banget. Oke, kita bisa nanti sini. Oke, kita bikin range dulu. Range biar nggak pusing. Ini, ini, ini. Nah, ini udah bersih. Nah, untuk kayak gini berarti kalau misalnya kita lihat dari data yang ada, di sini ada 500 ini kita copy dulu ya. Kita copy namanya. Nah, kita copy, kita cari teks. Di sini kita masukin teks. Ini. Nah, nilainya itu yang ada dalam kotak itu segini. Ini segini. Ini semuanya ada dalam kotak. Kecuali yang ini. Nanti satu-satu deh ya. Pokoknya kita ibaratin ini semuanya dalam kotak. Kalau yang ini, kalau yang ini tuh ada atasnya 725 dan bawahnya 125. Maka di sini 7, 7, 2, 5. Nah, di sini 125. Ini 1, 2, 5. Artinya yang di dalam ini adalah kurang daripada 725 dan lebih dari 125. Dan untuk yang lebih kurang dari kita cari. Nah, ternyata di sini tuh nggak ada yang kurang dari 125. Tapi untuk yang lebih dari dia ada yang 18, 1500 dan 800. Nah, artinya 1500 dan 800, 1500 dan 800, 800. Soal di sini. Gimana ya? 800. Dia itu ada di luar dari kotak ini karena kotak ini hanya menampung dari 125 sampai 725. Jadi untuk jawaban yang ini jelas banget kelihatan bahwa ini tuh ada outliernya. Ada outliernya yakni 1500 dan 800. Jadi jawabannya yang dia lagi. Oke, kita tunggu. Oke, kayak gitu ya. Saya bersihin dulu. Bersihin. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Alasan reduksi dimensi. Nah, kalau ini alasan reduksi di dimensi kecuali data yang nggak konsisten. Kenapa? Karena di sini ini adalah hafalan ya, maksudnya hafalan dan juga pemahaman. Jadi kalau misalnya reduksi dimensi, kita cari tahu dulu deh, apa sih reduksi dimensi itu? Kita cari tahu dulu apa sih reduksi dimensi. Reduksi dimensi adalah pengurangan dimensi suatu dataset dengan pertimbangan bahwa informasi benar yang tetap dipertahankan. Jadi dia itu ngurangin informasi, tapi yang penting-pentingnya enggak gitu. Nah, di sini ada beberapa alasan untuk melakukan reduksi dimensi. Reduksi dimensi itu ada yang redundan, redundan itu kayak nabrak-nabrak itu. Ada yang course of dimensionality, dan juga ada yang atributnya tidak relevan. Artinya kan bisa dihapus tuh, artinya nggak penting gitu kan, karena nggak relevan, nggak ini, nggak nyambung gitu. Nah, untuk yang data yang nggak konsisten ini nggak ada hubungannya sama reduksi dimensi gitu. Jadi untuk jawaban yang
Selanjutnya itu A, karena dia nggak ada hubungannya antara reduksi dimensi dengan data yang nggak konsisten. Gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan kerjain yang jenis grafik apa yang berguna untuk melihat tren seiring waktu, misalnya tren penjualan produk dari bulan ke bulan. Nah, untuk yang ini tuh lebih cocok untuk grafik yang garis. Kenapa? Karena dia tuh kalau misalnya kita lihat penjualan-penjualan, jangan jangan masuk ke materi dulu deh. Kita tahu kalau misalnya dalam apa ya? Dalam eh dunia marketing gitu. Kita sering lihat kan, misalnya harga saham tiap bulan naik atau apa ya, atau ya pokoknya, nah grafik-grafik kayak gini yang sering kita lihat nih. Itu karena ini lebih mudah untuk menjabarkan yang ini, menjabarkan yang melihat tren seiring waktu gitu. Karena kan waktunya mungkin bisa dilihat secara horizontal, dan juga untuk yang harganya atau apanya bisa dilihat secara vertikal gitu. Jadi lebih kelihatan, lebih enak banget. Jadi untuk jawaban yang selanjutnya ini adalah yang grafik yang garis ini. Karena sharing waktu itu lebih bagus yang garis. Nah, jenis grafik apa yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan visualisasikan hubungan antara dua variabel numerik seperti mencari korelasi. Nah, jadi inti dari kunci pertanyaannya adalah jenis grafik yang paling cocok untuk menemukan korelasi, korelasi dan pola gitu. Nah, ini jawabannya itu scatter plot. Kita cari tahu dulu scatter plot itu apa. Nah, kita cari tahu dulu scatter plot itu apa. Ini, nah, ini scatter plot. Ini melihat pola kan tuh, melihat pola. Karena kita jadi begini kan ini agak isinya, kita bisa melihat polanya. Oh, ini polanya kalau ditarik garis lurus gitu. Misalnya ya, kayak gini tuh. Jadi yang enggak dalam garis itu bisa jadi errornya gitu kan. Kayak gitu juga errornya. Nah, jadi ya kita bisa nyari pola pakai yang seperti. Oke. Untuk yang selanjutnya di sini ada yang kuartil satu, kuartil tiga, kuartil eh, satu dua tiga gitu kan. Nah, ini bisa dicari dengan cara ya kalian tadi tuh dengan rumusnya. Ini urutin dulu dengan caranya. Ini urutin dulu, ini urutin dulu. Semuanya kita urutin dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, udah diurutin dari terbesar ke terbesar. Cari kuartil satunya itu dengan cara yang 1/3 dikalikan dengan jumlah data. Kalau misalnya genap, jumlah sebetulnya tambah satu. Nah, untuk mencari bilangan tengahnya, nah, gampangnya. Nah, cari aja satu-satu. Kayaknya ini materi SD lah, ini gampang ya. Maksudnya perlu datangnya ini nggak perlu terlalu jelas terlalu dalam ya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini permasalahan mesin value yang tersebar ke beberapa atribut lalu misalnya dengan pendekatan berbagai sekali eh, mengisikan dengan menghapus result, mengisikan melalui prediksi atau menghapus atribut. Jadi kalau ada kiranya kita mendapatkan kondisi mesin value gitu kan yang terdapat beberapa atribut. Nah, ini bisa itu kan dengan apa? Dengan apanya ya banyak banget. Tapi di sini kan yang kecuali artinya yang tidak termasuk solusi permasalahan gitu. Solusi penanganan. Yakni paling di sini lihat menghapus atribut. Kenapa? Karena kalau dengan kita menghapus atribut, kita bisa menghilangkan data yang penting sehingga nantinya malah mengurangi informasi yang ada sehingga keakuratannya menurun. Gitu. Jadi untuk menghilangkan missing value bukan menghilangkan missing value mungkin bisa, tapi malah interest menurun ya, sama aja kita mengurangi data, sedangkan kan data yang itu kita menambah data yang penting untuk mendapatkan informasi dan keputusan gitu kan, jadi ya kurang relevan. Jadi untuk yang jawaban yang ini itu menghapus atribut. Terus selanjutnya salah satu jenis grafik yang paling umum digunakan untuk mendeteksi outlier. Nah, ini ada yang tadi sama yang pertama. Outlier itu ya batas atas dan garis bawah ya kan. Enggak, bukan yang pertama. Batas atasnya yang ini. Nah, yang ini jawabannya di sini. Nah, ini jawabannya ini.
box plot. Jawaban itu box plot. Ini jadi jawab yang ini ya. Jadi tadi ada yang dalam kotak, yang di luar itu jadi outlier. Yang di bawah, yang di atasnya itu jadi outlier. Maka bisa dijawab di sini tuh box gitu. Nah, untuk yang selanjutnya di sini teknik untuk melakukan transformasi data agar rentang lebih kecil dan umum. Atau standar disebut dengan di sini normalisasi. Normalisasi itu ada rumusnya. Itu ini, Nah, ini itu agar memiliki rentang yang lebih kecil ya. Normalisasi itu dan penting banget buat diketahui gitu. Normalisasi itu di sini normal. Sorry, sorry, sorry. Di sini normalisasi, normalisasi itu kita misalnya pakainya n normalisasi sama dengan itu x atau nilai yang sedang kita cari dikurangi dengan x minimal, x minimal dibagi dengan x maksimal dari rentang yang kita cari, x maksimal, x max dikurangi dengan x minimal. Ya, ini rumusnya. Jadi ini rumusnya. Coba kita contoh. Saya kasih contoh deh. Ini contoh. Ini, sorry, sorry. Oke, contohnya kita punya data. Ini di sini ada data di sini 20.000, 70.000, ada 50.000, ada di sini 30.000, 30.000, ini 30.000, ini ada 25.000, 5.000. Nah, kayak gini. Ini X, X kita contohnya cari normalisasi untuk yang bagian pertama. Ini misalnya ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4 ini. Ini bagian satu, ini bagian dua, tiga, empat. Ini misalnya motor ya, harga motor ini yang satu, ya harga motornya deh. Kemudian contoh cari normalisasi untuk yang pertama, maka X minimal, X itu misalnya 20.000, 20.000. Di sini kurang X minimal, X minimalnya di sini 20.000 juga. Nah ini paham susah ya. Oke, contoh versi yang kelima deh. Saya gampang kita karena itu benar gitu. Di sini tambah lagi satu misalnya 18.000 atau 19.000. 15.000. Nah, kita kayak gini. Ini 15.000 ya. Ini satu dua, ini tiga, empat, ini lima. Nah, begitu eh, kita cari minimal. Misalnya kita cari nomor satu, tadi kan 20.000, 20.000 dikurangi dengan minimal, minimal itu contoh 15.000. Nah, dikurangi maksimal itu 50.000 berarti K dikurangi dengan jadi 15.000 kan minimal 15 K. Nah, di sini kalau kita tulis sama dengan 20 kurang 15 berarti 5.000. Nah, per di sini 50 kurangi 15 35 K. Nah, berarti kalau misalnya kita ambil contoh ini K-nya 1 coret misalkan ini nolnya 3 kan, nah, ini kita coret ini berarti sorry ini 30. Nah, berarti di sini itu bisa dibagi 5, saya jadi 1, ini kita jadi 5, jadi 4. Berarti normalitas untuk yang pertama ini 1/4 gitu. Tapi biasanya dijadiin bilangan di sini. Itu normalisasinya. Jadi mungkin itu aja. Thank you. Sampai jumpa di video